Yo minasan, konnichiwa. Hello everybody, ahlan bijami. Ya, pada video kali ini kami akan membahas apa itu Nahu. Nah, ini dasar banget ya bagi kalian yang mau belajar bahasa Arab, kalian harus tahu Nahu itu apa sih? Ya, Nahu itu apa? Pada video kali ini kami akan bahas apa itu Nahu. Nah, sebelum itu kalian harus melihat contoh ini dulu. Mari kita berpikir sejenak. Fokus pada lafaz Allah, ya. Pada basmalah Allahi, ya. Jadi harokat akhirnya itu kasroh. Sedangkan dalam ayat kursi Allahu harokatnya dhammah. Sedangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Allah harokatnya fathah. Kenapa sih harokatnya bisa berubah-ubah padahal artinya tetap sama? Nah, itu adalah salah satu contoh dari kaidah ilmu nahwu. Jadi, penempatan harokat ini tidak sembarang teman-temanku sekalian. Ini ada kaidah nahwunya. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan nahwu ini sebagai contohnya saja nih, supaya kalian mengetahui kok bisa sih ada lafadznya kasroh, kok bisa sih doma, kok bisa sih fathah gitu ya. Padahal artinya sama aja kok, ya. Nah, dalam ilmu bahasa Arab itu ada ilmu nahwu, yaitu ilmu tentang penyusunan kalimat yang benar sesuai kaidah. Yang kedua itu ada ilmu sorof. Ilmu sorof itu tentang perubahan kata dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Ilmu balaghah, nah ini yang agak tinggi ya. Ilmu balaghah itu ilmu tentang keindahan bahasa. Di atasnya lagi ada ilmu ma'ani, ilmu memahami teks sesuai konteks. Nah, untuk pemula ya kita harus tahu ya tentang ilmu nahu dan ilmu sorof. Nah, ilmu nahu dan ilmu sorof itu basic untuk belajar bahasa Arab ya. Atau bisa dibilang ini gramatikalnya, tata bahasanya begitu. Ya, ilmu nahwu, tapi yang akan kita dalami apa sih ilmu nahwu itu? Nah, ilmu nahwu itu tentang penyusunan kalimat yang benar sesuai kaidah. Nah, kalian mungkin masih agak bingung nih, maksudnya apa nih? Kaidah apa sih? Ya, maka dari itu saya akan berikan contohnya supaya kalian memahami. Nah, ada contoh kalimat nih. Ada kata bahasa Arab kalimat ya. Loroba Zaidun Bakron. Loroba itu kedudukannya, posisinya sebagai kata kerja atau bisa dibilang fiil dalam bahasa Arab. Zaidun posisinya sebagai subjek atau dalam bahasa Arab fa'il. Sedangkan bakron itu sebagai objeknya atau dalam bahasa Arab bisa disebut juga maf'ul. Jadi kalau diartikan sebagai berikut. Zaid telah memukul Bakr. Bakr itu nama orang ya. Jadi pelakunya yang memukul adalah Zaid, sedangkan yang dipukul adalah Bakr. Kenapa sih bisa fathah ya? Bakr itu bisa fathatain, bisa bisa nasab ya. Kenapa? Karena maf'ul atau objek dalam bahasa Arab itu wajib teman-teman ya, wajib nasab. Ya, nasabnya berupa fathatain. Nah, begitu. Sebenarnya ini adalah contoh kalimat sempurna yang sederhana ya. Jadi bisa berubah-ubah sebenarnya ya. Tapi ini yang basicnya aja dulu nih. Ada kata kerja, ada subjek, ada objek. Nah, ini yang sederhananya begini. Doroba Zaidun Bakron. Kalau dibalik, ya, kalau bakronnya dijadikan subjek, berarti seperti ini. Doroba Bakrun Zaidan. Nah, kan saya sudah bilang dalam bahasa Arab, objek atau maf'ul itu wajib nasab. Nasabnya dengan fathah. Nah, bakron berubah menjadi
bakrun karena posisinya sebagai subjek. Seperti itu. Ada kaidahnya. Jadi maf'ul wajib. Wajib apa? Iya betul wajib nasob. Seperti itu. Nah, mungkin kalian bingung nih. Jadi apa bedanya nahwu dan sorof kalau begitu? Ya, seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya, nahwu itu ilmu tentang penyusunan kalimat yang benar sesuai kaidah atau i'rob atau bisa disebut juga i'rob ya, atau kedudukan i'rob itu. Nah, penyusunan katanya seperti contoh yang saya jelaskan tadi. Zoroba, Zaidun, Bakron. Zoroba sebagai kata kerja, Zaidun sebagai subjek, Bakron sebagai objek. Nah, seperti itu. Objek, wajib, nasob. Begitu. Sedangkan kalau sorof itu ilmu yang apa namanya mengetahui tentang perubahan kata dari suatu bentuk ke bentuk yang lain nih, atau bisa disebut juga tasrif teman-teman, perubahan kata. Nah, contohnya nih di bawah, doroba, doroba itu artinya telah memukul, teman-temanku sekalian ya. Doroba telah memukul. Kalau berubah menjadi sedang memukul, jadi harusnya yadribu, yadribu sedang memukul. Nah, berubah kan katanya dari yang telah menjadi sedang. Telah memukul doroba, sedang memukul yadribu. Nah, ini contoh sederhananya aja teman-teman. Sebenarnya masih banyak lagi nih. Ada doroba, itu menunjukkan lampau, ya telah memukul, sedangkan yadribu sedang dipukul. Atau masa sekarang ya teman-teman. Nanti ada lagi nih, ada perintah, ada larangan, ada keterangan tempat, keterangan waktu, ya tasrif itu banyak, tapi contoh sederhananya dari dua ini aja. Doroba telah memukul, yadribu sedang memukul. Jadi sorof itu berfokus pada perubahan kata gitu ya, dari suatu bentuk kata ke bentuk yang lain. Jadi berubah. Seperti dalam bahasa Indonesia itu dimakan, memakan. Nah, seperti itu. Berubah kan katanya, maksudnya juga berubah. Seperti itu. Itulah perbedaan ilmu nahwu dan ilmu sorof. Itu ya. Jadi kesimpulannya, nahwu itu belajar tentang penyusunan kata. Sedangkan sorof tentang perubahan kata. Seperti itu teman-temanku sekalian. Ya. Nah, terima kasih sudah menonton teman-temanku sekalian. Syukron jazilan. Arigatou gozaimasu. Thank you very much. Jangan lupa ikuti juga channel kami atau akun YouTube kami dan juga TikTok. Jangan lupa ya, TikTok juga kami ada. Namanya sudah kami terterakan di video ini ya. Mangga bisa di-follow. Terima kasih sudah menyimak. Saya Mr. Awesome pamit undur diri. Bye-bye.